Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Baiklah teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya. Semoga nanti pembelajarannya bisa dilancarkan. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Cahya. Semoga doa kita sekarang ini diamini oleh para malaikat-malaikat di Arsyana. Amin. Nah, bagaimana? Sudah siap memulai pelajaran hari ini? Siap Bapak. Siap, Pak. Oke, sebelumnya saya tanya dulu nih. Pekan lalu sudah belajar tentang vektor. Nah, masih ingat tidak? Atau kalian waktu itu tidak sadarkan diri ketika di kelas? Masih ingat ya? Bapak. Oke. Masih Pak. Nah, kemarin kan juga sudah saya kasih ini arahan supaya kalian membaca dari buku paket yang kalian miliki itu di rumah. Sudah dibaca itu. Jangan main PS toh. Anto ini suka main PS ini. Nanti susah nanti belajarnya kalau enggak dibaca itu. Oke. Sekarang saya ini aja dah. Saya tanya, ada yang tidak hadir enggak di sini? Dari 6 orang yang teman-teman kalian itu ada yang tidak hadir tidak? Hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Masuk. Hadir semua Pak. Khair. Lalu sebelumnya coba kalian maju. Ada yang maju satu. Ayo Anto maju ke depan ayo. Ya, Anto, ayo. Nah, coba perhatikan ini anak-anak ini. Lihat Anto sudah maju ke depan ini. Apakah Anto ini dikatakan bergerak ini? Gerak Pak. Gerak, bukan gerak parabola ya? Bukan Bapak. Oh, bukan. Oh iya. Kalau sudah bergerak ke depan, ada enggak yang bisa diukur dari Ada, posisi Pak, Anto ada. semula itu? Apa? Ayo, apa Budi apa? Oh, jelas jarak toh Pak. Jarak, apalagi yang bisa diukur? Perpindahan. Oh ini Budi ini belum baca buku aja sudah bisa ini, apalagi baca Wah, bulan jelas apa ini? Pak. Oke, sekarang kalau sudah kita akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan, di mana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, membandingkan jarak dan perpindahan pada gerak kendaraan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang sudah? Karena di sini ada 6 orang, saya bagi jadi 2 kelompok saja. Kalian sudah bawa alat-alatnya tidak? Bawa alat-alat yang sudah Bapak minta kemarin. Yang di grup WA, Pak ya? Sudah, Pak? Di grup Telegram dong. Mana ada grup WA? Oh ya, lupa, Telegram Pak. dong. Ini. Punya grup, Pak, saya lupa. Seperti ini. Kalau stopwatch saya sediakan. Meteran saya sediakan. Lalu mobil-mobilan seperti ini saya sediakan. Kalian tinggal bawa penggaris, kertas milimeter blok, bolpen, dan buku paket. Begitu ya. Oke? Ya Pak, sudah Pak. Nah sekarang supaya lebih memahami tentang kegiatan pada hari ini, tentang gerak lurus beraturan ini, maka kalian amati beberapa tayangan ini. Ada 2 ya. Itu namanya yang ini sama ini ya? Oh yang ini? Oh yang ini saya tahu. Oh gitu.
Oke, sudah. Nah, dari dua video tadi yang ditonton, ada beberapa masalah itu. Nah, untuk memahami beberapa permasalahan ini, maka kalian membentuk kelompok ya. Sudah dibagi menjadi dua kelompok tadi, ada 3 orang masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya kalian buka LKPD-nya. Nih, saya kasih LKPD sama bahan ajar. Nah, sudah diterima ya? Coba dicek dulu. Sudah, Bapak. Oke. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sip ya. Kalau sudah, silakan kalian ikuti langkah-langkah dalam LKPD tersebut. Nah, kalian akan melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sana. Yang pertama, mulailah membuat rancangan lintasan gerak benda seperti pada gambar lintasan yang ada di LKPD kalian itu. Pertama, kalian menentukan titik A dulu. Titik A adalah sebagai titik asal atau titik acuan dari percobaan yang akan kalian lakukan nanti. Ikutilah arah mata angin. Ya, seperti itu, titik A. Kalau sudah menggambar seperti itu, kalian lakukan. Ikuti arah mata angin ketika merancang lintasan. Oke, sekarang kita lihat titik yang digambar tadi. Nah, letakkan titik A, letakkan mobil mainan di titik A, lalu hitunglah waktunya selama 2 sekon, kemudian hentikan mobilnya. Nah, gerakannya dari titik A ke arah timur. Tandai posisi mobil mainan sebagai titik B setelah dia bergerak 2 sekon. Coba, silakan dicoba dulu. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, kalian masukin kabel. Nah, ternyata selesai ini. Oh, kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Heru, Pak. Anto ini cepet nih. Ya, punya Anto, Pak. Anto sudah selesai itu, Pak. Wah, kamu minum drink tadi ya? Kok cepet? Nah, ini. Enggak, Pak. Baterainya ketinggalan, Pak. Gitu. Nah, kalau sudah, kalian masukkan ke dalam grafik yang ada di LKPD itu. Grafik hubungan pertama, hubungan antara jarak dan waktu. Yang kedua, hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Bapak lihat tabel Anto tadi, Pak. Oh, jangan, nanti dulu, kan belum selesai, masih digarap. Nah, ini. Tabelnya ini, udah ini. Ayo masukin ke grafik, buat titik-titik ya. Yang jadi sumbu X-nya Yang jadi sumbu X itu adalah waktu ya. Waktu, Pak. Oh, ya, Pak. Waktu. Yang ke sumbu Y berarti jaraknya dalam satuan sentimeter. Tadi kan sudah tuh. Nah, Ya dong. Lurus gitu ya? 25 kan 25 pinter 25. Alhamdulillah dapat kelompok 25. begitu. Ya, alhamdulillah, Bapak. Anto ini Biasanya- itu ya, itu Biasanya ke agak H5 begitu, ya. Pak. Nah, itu diperbaiki itu. Mungkin tangannya itu lagi tremor itu tangannya itu paling. Coba garis yang benar itu Yahya itu. Sudah? Iya, Pak. Kelompok lain mana ini? Kok tidak ada, kok ini belum ada yang menunjukkan grafiknya ini kelompok lain ini. Ayo. Saya sekelompok dan Cahya, Pak. Walah. Sudah? Nah, kalau sudah silakan kelompoknya Anto yang sudah ini dipresentasikan ini. Ayo, Anto, semangat. Akan disajikan. Siapa? Untuk ya, Pak ya. Saya temenin aja. Kelompoknya Cahya meminyak saja ya. Tabel. Iya, Pak. Untuk tabelnya dulu. Dari 5 titik yang diukur ada 4 lintasan. Titik pertama adalah dari A ke B dan seterusnya sampai nanti D ke E dengan waktu yang sudah ditentukan tadi, Pak ya. Nah, jarak yang kami peroleh dari titik A ke B itu adalah 100 cm. Lalu dari B ke C 196, C ke D 155, D ke E 100 cm juga.
C 196, dari C ke D 155, dari D ke E 100. Untuk kelajuannya ini ada sedikit selisih antara AB dengan BCCD. Jadi kalau AB ketemu saya tadi diukur pakai stopwatch, setelah kami tarik garis, kami tentukan sumbu XY-nya. Sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah S, maka akan kami dapatkan satu hasil berupa garis lurus. Seperti itu. Lalu untuk yang ini grafik pertama S terhadap T, grafik yang kedua V terhadap T itu tetap sumbu X-nya adalah waktu, sumbu dalam detik, sumbu Y-nya adalah V ke dalam cm per detik. Karena tadi ada perbedaan waktu, maka ada garisnya tidak bisa lurus karena ada selisih sedikit tapi kecil sekali, ya ini 50, 49, 51,67 dan kembali ke 50 lagi berdasarkan hasil tabel tadi. Yang ketujuh, berdasarkan analisa hasil percobaan, mungkinkah suatu benda bergerak memiliki nilai perpindahan lebih besar dari jarak yang ditempuh? Kenapa demikian? Nah, oke, gimana dari kelompok lain? Apakah ada yang berbeda dari jawabannya atau ada pendapat lain dari kelompok lain? Silakan. Untuk selanjutnya kesimpulannya pada praktikum atau percobaan ini, yang pertama, beberapa karakteristik dari gerak lurus beraturan, diantaranya lintasannya ya lurus gitu ya, kecepatannya konstan, dilihat dari grafik tadi yang sudah dibuat. Pertambahan panjang dengan pertambahan waktu itu juga sebanding, dilihat dari grafik jarak terhadap waktu. Setelah itu ada sesuatu ini, berdasarkan hasil percobaan, jadi perpindahan itu tidak mungkin melebihi nilai dari jarak. Kalau sama bisa jadi, tapi kalau untuk melebihi nilai jarak tidak mungkin. Karena perpindahan adalah melihat posisi awal ke posisi akhirnya saja. Sekarang saya akan memberikan penghargaan bagi kelompoknya Anto ini karena sudah presentasi dengan baik dan pinter berkali-kali. Ya, saya beri penghargaan. Mobil-mobil mainan yang berjumlah 5 ini saya kasihkan semua ini. Biar dia main mobil-mobilan tiap hari. Saya bagi satu toh. Selanjutnya, ini lihat contoh soal yang ada di mana? Yang ada di buku ajar. Coba lihat itu contoh soal tuh. Mana contoh soal? Nah, ini contoh soal nih. Nomor 1, sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke arah timur, kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh mobil tersebut. Nah, jawabannya bla 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 bla, ditemukan 110 km dan 50 km. Ya, dikalinya kalau sudah. Sebagai evaluasi, coba kalian kerjakan soal evaluasi ini. Nih, saya kasihkan nih. Soalnya 5 aja ya, jangan banyak-banyak. Nah, ini 2 aja, Pak. 2 aja. 5 dong. Ini kelompokan apa individu, Pak? Oh, individu ini. 25 menit cukup ya. Yang kelima, nah ini soal yang butuh analisa nih. Jarak kota Yogyakarta dan Semarang. Jadi ada orang yang tidak punya pekerjaan tetap menghitung waktu ya, menghitung jarak. Oke, kalau sudah, jangan lupa belajar dan membaca materi berikutnya tentang gerak lurus beraturan masih ya. Bukunya dibaca itu. Di pekan depan membahas analisis kasus-kasus dalam dunia nyata yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Nah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Alhamdulillahirabbil selesai juga fisikanya, Pak. Oke, merasa plong ya kalau selesai fisika ya. Iya, Bapak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini bukan beban hidup ya ini ya. Ini adalah motivasi hidup ya. Bagi saya ini motivasi hidup ya, karena ini bisa hidup. Sudah. Jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah sudah. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Semoga sehat selalu. Ketemu lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.